Are you listening to me? Of course. You were sleeping. I wasn't, I promise. I was having the most wonderful thought. How does something travel through nothing? What are you talking about, Albert? I imagined I was riding alongside a light beam. Apa kalian masih ingat tentang teori relativitasnya Einstein waktu di sekolah? Di awal abad ke-20, fisikawan Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas yang mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Penjelasan mudahnya seperti ini. Semakin cepat kita bergerak, maka waktu akan semakin lambat. Semakin kita lambat, maka waktu akan semakin cepat. Simak video ini sampai habis, karena kita akan masuki ruang dan waktu pikiran gilanya Einstein. What is time? Dalam dunia fisika, konsep waktu sering dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak tergoyahkan. What are you saying? Time is not absolute. Namun, dalam awal abad ke-20, Einstein mengubah cara kita memahami waktu melalui teori relativitasnya. Sebenarnya di tahun 1687, Isaac Newton mengemukakan gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Gagasan tersebut diterima tanpa diketahui penyebabnya selama 229 tahun. Dan pada tahun 1916, Einstein memviralkan teori relativitas umum yang menentang gagasan Newton. Menurut Einstein, gravitasi adalah akibat dari kelengkungan yang dibentuk oleh massa objek terhadap ruang dan waktu. Einstein mengemukakan dua teori utama, relativitas khusus dan relativitas umum. Pertama, mari kita bahas apa itu relativitas khusus. Teori ini dikembangkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Traveling the speed of light alongside the wave, I appear frozen in time. Apa kalian pernah menonton film The Flash? Ini mirip seperti di adegan film The Flash yang bergerak sangat cepat, lebih cepat daripada mobil balap manapun yang pernah kamu lihat. Dalam adegan ini, kamu mungkin merasa semuanya normal, tapi bagi The Flash, waktu sangat terlihat berbeda. Ini disebabkan karena konsep yang disebut dilatasi waktu. Semakin cepat kamu bergerak, waktu akan semakin lambat. Dan semakin kamu lambat bergerak, waktu akan semakin cepat. He saw time dilation as a mathematical quirk. It's not. The faster we move through space, the slower we move through time. Sekarang, mari kita lanjutkan ke relativitas umum. Di tahun 1915, Einstein memperluas ide-ide dari relativitas khusus untuk mencakup gravitasi. Di teori ini, gravitasi bukan lagi kekuatan misterius yang bertindak jarak jauh, melainkan akibat dari lengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa. Account for that when we're looking at satellite motion. Well, instead of just letting go of one, what if I give it a sideways push? Now it orbits. Now it's losing energy, which wouldn't happen in the solar system, right? Not noticeably. There's some perturbations from other planets and things. Coba kalian bayangkan, ruang dan waktu sebagai permukaan elastis seperti trampolin. Jika kamu menaruh bola berat di atas trampolin, permukaannya akan melengkung. Begitu juga dengan benda-benda besar seperti planet dan bintang. Mereka membuat lengkungan dalam ruang waktu dan objek lain akan mengikuti jalur melengkung ini karena sebab efek gravitasi. Nah, ditemukannya jawaban Einstein tentang konsep relativitas adalah cahaya. Cahayalah yang membuat Einstein berpikir kalau waktu itu relatif. Tidak peduli seberapa cepat pengamat bergerak, kecepatan cahaya selalu konstan, yaitu 300.000 km per detik. Dan inilah yang menjadi cikal bakal prinsip dasar yang ditemukan oleh Einstein dalam teorinya. Squared plus y squared minus cx cubed equals 0. And speaking truthfully, sir, your mere presence spoils my respect for the future of Prussian mathematics.
Teori ini juga telah dibuktikan oleh eksperimen Armand Fizeau dengan mengukur kecepatan cahaya menggunakan roda bergerigi yang berputar cepat. Cahaya yang dilewatkan melalui celah-celah pada roda dipantulkan oleh cermin jauh dan kembali melalui celah yang sama. Fizeau menghitung kecepatan cahaya dengan memperhatikan kapan cahaya kembali melewati celah roda. Ini adalah salah satu pengukuran kecepatan cahaya yang paling awal dan akurat. Coba kalian perhatikan gambar ini. Mungkin nampak berbeda dari gambar yang kalian lihat. Inilah yang disebut dengan paradoks kembar. Paradoks kembar adalah sebuah eksperimen pemikiran yang menggambarkan salah satu aspek dari teori relativitas khusus Einstein, yaitu dilatasi waktu. Dilatasi waktu terjadi ketika seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Waktu bagi mereka akan melambat relatif terhadap orang yang tetap diam. Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. That's relativity, folks. Salah satu film yang mengimplementasikan tentang teori relativitasnya Einstein adalah film Interstellar. Karena film ini mengutip dari buku yang berjudul The Science of Interstellar, karya fisikawan teoritis Amerika Kip Thorne. Buku ini diterbitkan pada 7 November 2014. Nah, pada adegan film ini ketika Cooper ingin berpamitan dengan anaknya untuk misi keluar angkasa, si anak perempuan ini masih berusia remaja. 6, 5, main engines. All engines look good, beginning roll. Dan sesampainya Cooper kembali ke bumi, anaknya sudah sangat begitu tua. Sedangkan Cooper masih tetap sama seperti sebelumnya ia berpamitan dengan anaknya. Bahkan Cooper sendiri pun beranggapan seperti baru kemarin dia meninggalkan bumi. He saw time dilation as a mathematical quirk. It's not. The faster we move through space, the slower we move through time. Inilah teori yang dikemukakan Einstein mengenai fenomena dilatasi waktu. Sebab di adegan film, Cooper bergerak mendekati kecepatan cahaya. Waktu bagi Cooper akan melambat relatif disebabkan medan gravitasi, berbeda terhadap orang yang tetap diam di bumi. For you, one for me. When I'm up there in hypersleep, or traveling near the speed of light, or near a black hole, time's gonna change for me. And it's gonna run more slowly.